Ketemu lagi kita di pembahasan video tentang jembatan Moll. Kenapa disebut jembatan Moll? Karena Moll itu adalah penghubung antara semua jenis perhitungan besaran yang ada di dalam stoikiometri atau perhitungan kimia. Misalkan kita punya data tentang massa, kita ingin hitung molaritas, harus melalui mol dulu. Atau dari massa menuju ke jumlah partikel. Atau dari jumlah partikel ke volume gas. Semua harus melalui mol. Oleh karena itu sangat penting untuk mempelajari stoikiometri, harus memahami dulu tentang jembatan mol ini. Kita mulai saja dengan massa ke mol. Kalau massanya diketahui, mencari mol, itu rumusnya mol sama dengan massa dibagi AR unsur atau massa dibagi MR senyawa. Jadi untuk membuat rumus Excel-nya, mudah sekali, sel H16 dibagi sel H17. Misalkan ada 90 gram glukosa, MR-nya 180, maka jumlah molnya adalah setengah mol. Kemudian kalau yang diketahui adalah molnya, kemudian yang dicari adalah massanya, maka rumusnya adalah massa sama dengan mol dikali AR unsur atau mol dikali MR senyawa. Rumusnya juga sangat sederhana. Sel L16 dikali dengan sel L17. Jadi kalau misalkan ada 2 mol air, MR air ada 18, maka massa airnya adalah 36 gram. Kemudian hubungan mol dengan molaritas. Bisa molnya diketahui, untuk cari molaritas, itu molaritas sama dengan mol dibagi dengan volume. Misalkan ada 30 mol dalam 3 liter larutan, berarti molaritasnya adalah mol dibagi volume larutan, yaitu sel H3 dibagi dengan H4. Bagaimana kalau molaritasnya yang diketahui, molnya yang dicari? Maka mol sama dengan molaritas dikali volume dalam liter. Misalkan ada larutan 8 molar, volumenya 4 liter, maka mol zat terlarutnya adalah 32 mol, yaitu sel L3 dikali dengan sel L4. Lalu jumlah partikel dengan mol, hubungannya apa? Misalkan kalau jumlah partikelnya diketahui, untuk cari molnya, maka jumlah partikel N-nya dibagi dengan bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, partikel di sini, jumlah partikelnya ini bisa berupa atom unsur, bisa berupa molekul senyawa kovalen. Kalau senyawa ionik, dia berupa partikel ion. Kemudian rumusnya juga sederhana, sel D7 dibagi dengan D8. Kalau jumlah partikel yang dicari, molnya yang diketahui, maka mol dikali dengan bilangan Avogadro. Misalkan ada zat 5 mol, berapa partikelnya, berarti dikali dengan bilangan Avogadro, ini hasilnya. Yaitu sel D12 dikali dengan sel D13. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara volume gas dengan mol. Kalau diketahui molnya, untuk cari volume gas, yaitu mol dikali volume molar. Sebaliknya, kalau volumenya yang diketahui, untuk cari jumlah mol gasnya, maka volume dibagi dengan volume molar. Apa itu volume molar? Volume molar itu adalah tergantung pada keadaan gas. Misal kalau dia STP, STP itu Standard Temperature and Pressure,
itu pada suhu 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin, maka volume molarnya adalah 22,4 liter. Tapi kalau pada RTP, room temperature and pressure, itu 24,4 liter 1 molnya. Dari mana dapatnya 22,4 dan 24,4 ini? Itu berasal dari rumus termodinamika gas ini, yaitu V sama dengan nRT per P. Bisa kalau kita ingin menentukan volume molar pada keadaan STP, yaitu 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin, 1 atm, anggap molnya 1 mol, R-nya adalah tetapan gas 0,082 atmosfer liter per mol Kelvin, maka hasilnya adalah 22,4 liter. Nah, tapi kalau misalnya RTP ini kan RTP ya. Suhunya 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Ya. Maka hasilnya volume molarnya adalah 24,4 liter. Baik. Sekarang kita sudah tahu cara menentukan semua perhitungan di sini dan rumus Excel-nya. Misalkan kalau ada 3 mol gas, berapa liter volume gasnya, ya tinggal dikali dengan 22,4 kalau ini pada kondisi STP. Demikian pula kalau volume STP-nya 44,8 liter bagi dengan 22,4, hasilnya adalah 2 mol. Jadi rumus Excel-nya sangat sederhana. Kenapa kita perlu buat jembatan mol dalam bentuk Excel? Karena Excel ada rumus, langsung kita bisa hitung di sini. Nah, kita masuk ke contoh soal ya. Misalkan Budi minum segelas air murni H2O sebanyak 180 gram. Tentukan jumlah molnya, jumlah molekul airnya, jumlah atom hidrogen, dan jumlah atom oksigennya. Kita masukkan. Data yang kita tahu adalah 180 gram. Sini dia, kita masukkan. MR air itu 18, H2O. Hanya 2, O-nya 1. 1 kali 2 tambah 16, yaitu 18. Ini dibagi. 180 bagi 18 adalah 10. Kemudian yang B, jumlah molekul air berapa? Bisa molnya udah tahu, masukkan di sini molnya, ya. Nah, ini adalah bilangan Avogadro-nya udah tahu juga. Langsung ada rumusnya keluar dia. Kemudian jumlah atom hidrogen. Kalau sudah tahu jumlah molekul airnya, untuk cari atom hidrogen, itu tinggal dikalikan 2, karena dalam rumus molekul air H2O, ada 2 atom H dalam 1 molekul air, dan ada 1 atom O dalam 1 molekul air. Jadi kalau atom O-nya tentu sama dengan molekul airnya. Baik, ini untuk contoh pertama. Jadi kalau misalkan kita memang mau pakai dari awal sekali, kita ulang dari awal ya. Misalnya kita masih kondisi kosong. Anggap ini adalah masternya. Masih kosong. Oke. Yang hijau ini yang mau diinput ini masih kosong. Kemudian kita punya soal ini. Budi minum segelas air 180 gram. Masukkan ini 180 gram. Oke. Lalu MR-nya berapa? H2O. H2O itu kan air ya. Berarti ada air H-nya 1. Ada 2 buah atom H-nya. Kemudian ditambah dengan 1 atom O. Airnya 16 tambah 16. Oke, 16 kali 1 kan 16. Oke, 18. Nah, langsung. Karena sudah ada rumus, molnya adalah 10 mol. Isi di sini, 10 mol. Kemudian ditanya lagi yang B, jumlah molekul air. Nah, ini 10 mol yang ada di hitungan pertama ini, masukkan ke sini.
Nah, keluarlah ini jumlah molekul airnya. Catat di sini. 6,02 kali 10 pangkat 24. Kemudian untuk atom H-nya tadi 2 kalinya molekul air, karena dalam setiap molekul air ada 2 atom H. Kalau atom O-nya sama dengan molekul airnya, karena dalam setiap molekul H2O hanya ada 1 atom O. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah Anita membuat larutan glukosa C6H12O6 sebanyak 4 liter yang mengandung glukosa sebanyak 360 gram. Tentukan jumlah mol glukosa, jumlah molekul glukosa, dan molaritas larutan. Diketahui ARC-nya 12, air H-nya 1, air O-nya 16. Kita lihat yang pertama, yang A. Kita diminta untuk mencari jumlah mol glukosa. Diketahui dia punya massa. Ini dia. Massanya 360 dimasukkan. MR-nya 180. Ini dapatnya 6 kali 12, 72. Tambah 12 kali 1. Tambah 6 kali 16. Ditambahkan jadinya 180. Sehingga karena sudah ada rumus, molnya langsung keluar 2 mol. Nah, kita masukkan sini 2 mol. Yang B ditanyakan jumlah molekul glukosa. Nah, molnya 2 ini sudah tahu, pindahkan ke sini. Ini adalah jumlah molekul glukosanya, yaitu 1,204 kali 10 pangkat 24. Kemudian untuk mencari molarnya, ini mol sudah tahu, naikkan ke atas. Maka dapatlah molarnya 0,5. Setelah dimasukkan juga volume dari larutannya. Jadi kita bisa kerjakan dengan sangat cepat kalau kita punya jembatan mol dalam bentuk Excel ini. Kita lihat contoh 3. Iwan setiap hari menghirup 3.000 liter gas oksigen. Karena Iwan setiap hari 24 jam itu kira-kira 30.000 kali menghirup udara. Dan setiap kali dia menghirup udara, itu 0,1 liter oksigen masuk ke paru-paru. Jadi kalau 30.000 kali berarti sekitar 3.000 liter gas oksigen yang dihirup. Bila Iwan berada di Pontianak pada keadaan RTP, RTP itu artinya volume molarnya 22,4 liter ya. Maka tentukan jumlah mol gas oksigen, jumlah molekul gas oksigen, dan massa gas oksigen. Diketahui ARO-nya 16. Nah, kita tinggal masukkan dari data yang ada, yaitu volumenya 3.000 liter. Masukkan sini. Oke, sudah ada rumus, langsung keluar molnya 123. Ini isi di sini. Kemudian yang B, jumlah molekul gas oksigen. Karena molnya sudah tahu 123, pindah ke sini. Nah, langsung keluar 7,405 kali 10 pangkat 25 molekul. Berapa masanya? Ya tinggal pindahkan. Ini molnya sudah tahu. Molnya sudah tahu, masukkan di sini. MR-nya 32 karena oksigen itu O2. Dia gas diatomik ya. 2 kali 16 adalah 32. Jadi 123 dikali 32 hasilnya 3.936 gram. Hampir 4 kg setiap hari kita menghirup oksigen. Jadi kalau ada soal ke depan, tinggal pakai yang master ini. Untuk pengerjaan, semua soal kita kosongkan dulu yang sudah terisi ini, supaya ke depan kalau ada soal apapun, kita tinggal masukkan ke kolom yang warna hijau pada semua tabel yang ada pada jembatan mol ini. Jadi dengan rumus Excel yang sederhana dapat mempercepat pengerjaan perhitungan kimia dalam topik terkait dengan stoikiometri. Demikian video kali ini. Terima kasih.